Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini tanggal 23 hari Minggu, teman-teman. Bagi yang merasa video ini nanti terlalu panjang, silakan di playback ya, 1,25 kali atau 1,5 kali. Hari ini saya akan bahas Hexindo Perkasa atau Hexa. Ini perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat berat. Berdiri tahun 1988, jadi sudah lama. Tercatat di bursa 95, kemudian punya karyawan sekitar 1.800. Ini termasuk besar ya. Perusahaan ini dimiliki oleh HCM Jepang, Itochu Jepang, kemudian HMAP Singapura, berarti ini Hexindo Manufacturing kali ya, Asia Pasifik ya, Singapura. Kemudian publik, lini bisnis ada penjualan alat berat, kemudian HS sales ya, penjualan khususnya alat berat, remanufacturing, kemudian penyewaan atau trade-in, kontrak pemeliharaan penuh atau full maintenance, suku cadang, kemudian pengelasan atau welding. Jaringannya sudah di seluruh Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ada sebagian, ini di Sorong, Jayapura, kemudian ada di Nusa Tenggara, dan juga di Jawa. Jawa malah justru tidak terlalu banyak. Yang paling banyak malah justru di Kalimantan ya, memang pusatnya ada di sana. Jadi di sini dibagi tiga, ada kantor cabang, kantor perwakilan, sama kantor proyek pertambangan. Ini top manajemennya rata-rata adalah Japanese, ya. Ada lokal, tapi sebagian besar Japanese. Ini award-awardnya. Kinerja keuangan nanti langsung kita ke laporan keuangan saja. Ini pangsa pasar, dia nguasain sekitar 23, 19, 15, 18, 21. Nah, 2024 kita belum tahu dia ada berapa ya pangsa pasarnya. Ini kategorinya adalah ekskavator di atas 6 ton. Oke, saya kira itu untuk penjelasan singkat Hexa. Lalu di bulan Maret mereka juga melaporkan akan menambahkan perubahan KBLI untuk izin berusahanya mereka, dengan tambahan ini reparasi mobil. Jadi berkaitan dengan kegiatan usaha baru perseroan yang di awal 2024 ini, yaitu penjualan penyewaan produk truk bermerek Foton. Jadi truk-truknya Foton itu Hexa yang pegang. Sekaligus ada reparasi ya. Ya, saya pikir bagus dengan banyaknya persaingan, kemudian banyaknya orang lain yang masuk di bisnis ini, dia menambahkan lini bisnis yang baru. Ya, ini menurut saya juga bagus ya, supaya tidak tergantung terus-terusan ke alat berat. Tapi biasanya seperti ini, karena memang nature-nya di alat berat, jadi memang agak susah untuk keluar dari situ. Yang lainnya itu pendukung-pendukung saja. Terus kita lihat laporan keuangan 2023 dibandingkan 2024 di bulan September. Ini 478 juta dolar ke 369 juta dolar. Ini turun lumayan ya. Lumayan signifikan turunnya. Laba masih ada, tapi juga turun. Laba usaha bahkan turunnya hampir 50%. Laba tahun berjalannya turunnya 50% lebih. Laba per saham juga sama, turunnya 50% lebih. Jadi berat sekali untuk Hexa. Kemudian untuk potensi dividen, kalau lihat saldo di akhir 2023, ini sekitar 165 juta dolar. Dibagikan dividen 41 juta dolar. Dia punya laba tahun berjalan 55, maka saldo akhirnya itu 179 juta dolar. Jadi dari April ke Maret 2024. Jadi nanti dari Maret juga ke Maret mestinya ya. Maret ke April ya 2025. Ini tahun takwimnya berarti kayak tahun Jepang. Jadi mulainya di bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Mulainya di bulan April tuh Januarinya mereka. Mungkin begitu. Nah, ini kalau lihat kasnya juga masih cukup bagus, artinya tidak ada case khusus
yang mungkin bisa menyebabkan Hexa tidak bagi dividen di 2025. Jadi mestinya masih bagi dividen. Terus kalau kita lihat dari sisi penjualannya tadi didetailkan ya, dari 478 ke 369 ini apa saja. Ini yang penjualan alat berat pihak berelasi ini hilang sama sekali nih. Yang awalnya 68 juta dolar ini hilang, tidak ada sama sekali di 2024. Saya nggak tahu kenapa seperti ini penjualannya dia. Kemudian di pihak ketiga dari 240 ke 216, turun sih tapi tidak signifikan, jadi lumayan dikit. Nah, suku cadang yang naik signifikan dari 50.000 menjadi 590.000, tetapi untuk yang pihak ketiganya turun. Kemudian pemeliharaan naik, pihak ketiganya turun. Kemudian jasa penyewaan itu awalnya tidak ada jadi naik, dan pihak ketiganya juga sama, dari awalnya 8 juta ke 11 juta. Jadi seolah-olah ini kayak substitusi gitu. Ini marketingnya mestinya jalan. Jadi kalau dia nggak bisa jualan alat beratnya, bagaimana kalau dia menyewakan gitu. Jadi ada aktivitas di sana. Kelihatan kalau di sini sudah ada usaha untuk membackup atau mengcover jualannya mereka. Terus detailnya ini penjualan alat berat, suku cadang, dan jasa pemeliharaan dan penyewaan ini adalah beban pokok penghasilannya. Jadi memang posisinya turun beban pokok penghasilannya seiring dengan salesnya juga yang ada penurunan. Lalu kita bisa lihat Hexa dari sisi harga. Harganya sebenarnya murah apa mahal nih kalau dilihat dari sisi total. Ini saya coba bandingkan di barang perindustrian ya. Barang perindustrian itu adalah bidang usaha. Jadi ini adalah screener saya. Pembandingnya kalau lihat ini adalah ada UNTR, SPTO, Toto, Hexa, Arna, SKRN sama Mark. Nah, dilihat dari harga terakhir, UNTR tuh naik ya hari Jumat lalu, SPTO turun, Toto turun, Hexa turun, Arna naik, SKRN turun, Marknya turun. Dari sisi harga wajar yang paling murah itu adalah SPTO, kemudian UNTR, kemudian Toto. Hexa ini lumayan mahal ya, karena harga wajar menurut saya di 3.900 ini sekitar 9% dividen ya, karena saya dividen investing, saya menghitung harga wajarnya dari situ. SPTO belum pernah saya bahas, jadi mungkin nanti setelah ini saya akan bahas SPTO. Secara rata-rata penjualan atau transaksi hariannya selama 10 hari terakhir, SPTO itu 300 jutaan, UNTR 89 miliar, Toto ini cuma 100 jutaan, Hexa 670, Arna 900, Arna lumayan ya, SKRN itu cuma 30 jutaan, Mark ini lumayan nih 15 miliar. Nah, periode pembagiannya kalau lihat sisa dividennya, ini yang paling memungkinkan atau yang paling mahal itu adalah maksudnya yang paling bagus itu adalah Hexa. Hexa kemungkinan kan di bulan Oktober ya dia bagi dividen. Ini potensinya kalau lihat EPS-nya saat ini di 509, dia bagi 70%. Dengan dividen payout ratio sekitar 70%, maka dia akan bagi sekitar 356 atau 8,6% yield dividen dilihat dari harga saat ini di 4.130 itu harga per Jumat. Saya juga coba lihat dari dividen striknya. SPTO itu 7 tahun berturut-turut ya sudah bagi dividen. United Tractor 21 tahun, Toto 31 tahun, Hexa 23 tahun, Arna 17 tahun, SKRN 6 dan Mark 7. Dilihat dari dividen tahun 2023 juga lumayan besar, karena United Tractor itu bagi 2.270, Hexa bagi 714, ini 17% kalau dilihat dari harga sekarang. Jadi pada waktu itu mungkin nggak nyampe segitu, tapi ini berdasarkan harga sekarang ya, 17%-nya. Tapi 714 itu sesuai dengan apa yang dibagikan mereka kemarin.
Jadi apakah Hexa ini masih tergolong perusahaan yang murah dari sisi dividen? Lumayan ya, lumayan murah. Tapi kalau dilihat dari persaingan yang ada di market, ini agak sulit ya teman-teman. Kita harus hati-hati ngelihatnya, karena lihat EPS-nya ini di Q3 memang naik, tapi kita harus lihat juga di Q4. Q4 dan Q1 2025 bagaimana? Karena ini batu bara juga lagi turun, maka hati-hati juga kalau mau masuk di Hexa. Bagi yang nyangkut, mungkin bisa di average down ya. Lihat dari sisi technical dulu. Ini posisinya di 4024 ini adalah support ya, support yang cukup kuat, karena di dulu itu menjadi resisten dari tahun 2000 berapa ini? 2017. Jadi resisten yang nggak tembus-tembus itu akan jadi support kan, seolah-olah begitu ya. Dari 2017 baru tembus itu di 2021. Sehingga ini mestinya itu akan jadi support yang lumayan kuat. Kalau ini jebol ke bawah, teman-teman harus hati-hati. Tapi kalau ini ada pullback ya, ini pullback kemudian naik kemudian ini balik lagi. Apakah besok naik di hari Senin, Selasa atau minggu-minggu ini naik atau tidak ya, kita tunggu saja. Karena kita juga harus nunggu di Q4 2024-nya belum keluar dari mereka. Jadi kesimpulannya, Hexa masih berpotensi untuk kita koleksi dengan catatan ya, dengan catatan. Artinya kalaupun kita mau koleksi, pastikan portofolionya tidak menjadi yang utama, karena kondisi penjualannya Hitachi itu atau Japanese company untuk alat-alat berat belum tentu mudah dengan adanya barang-barang dari China. Setiap perusahaan pasti selalu ada harga wajar. Jadi selalu pastikan kita juga bisa menghitung harga wajar masing-masing perusahaan. Emas, sebagus-bagusnya emas itu selalu ada harga wajar. Kalau harga wajarnya emas hari ini 1,6 juta atau 1,7 juta, tidak mungkin kita beli emas hari ini dengan angka 3 juta. Apa urgensinya? Karena harga wajarnya adalah 1,6 juta. Jadi tetap kita harus lihat harga wajarnya, walaupun perusahaan-perusahaan yang kita lihat itu secara kasat mata sudah kelihatan bagus. Next akan saya bahas juga SPTO dan mungkin yang lain. Nanti akan coba saya bandingin seperti ini. United Tractor sepertinya juga sudah saya bahas ya sebelumnya. Ini secara tahunannya, kalau ini kan sisa dividen saya hitung. Tapi kalau secara setahun yang paling bagus atau yang paling murah untuk harga sekarang itu di SPTO. Murah seperti ini belum tentu sesuai dengan kondisi market ya. Kondisi market itu kadang-kadang aneh ya. Teknikalnya turun, dia turun aja terus, walaupun itu semakin murah. Jadi bagi kita kalau untuk dividen investor, semakin turun harga sebenarnya semakin kita kesempatan untuk cicil beli ya. Cicil, kata kuncinya cicil, jangan all in dalam satu periode waktu. Saya kira itu nanti akan coba saya lanjutkan, karena Ramadan ini pendek-pendek waktunya. Saya pun juga speed up supaya kita punya waktu yang lebih juga untuk memanfaatkan Ramadan lebih baik lagi. Tetap semangat, tetap sehat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.